Allah kan mengikuti prasangka hambanya. Kadang kita diuji dengan sesuatu, kadang ragu, apa iya, apa enggak, apa ini, apa itu. Sedangkan itu yang paling bahaya ketika kita berhubungan dengan Allah. Ketika kita memurnikan ketauhidan kita terhadap Allah, maka di situ keajaiban-keajaiban pasti akan muncul kan gitu. Dan saya tidak akan berpikir apapun juga, anak-anak saya maupun suami saya, dan saya bergabung, sudah kita syukuri apa aja. Kunci awal adalah bersyukur dengan kondisi apapun juga. Jadi anak-anak itu dalam posisi terpuruk pun bersyukur. Bersyukur apa aja kita syukuri, nggak mengeluh, nggak bingung, maksudnya dalam keadaan kebingungannya sama Allah gitu, tapi yakin bahwa pasti ada jalan keluarnya. Kita syukuri ini aja, apa aja kita syukuri, supaya apa, meraih sesuatu yang orang bilang keajaiban. Sebetulnya semua orang kan bisa, keajaiban itu ada di mana-mana kalau kita mau yakin, percaya bahwa Allah yang menjamin. Kalau ibaratnya kita dijamin dengan manusia yang kaya, kita sudah yakin, padahal ini yang jamin Allah. Allah yang punya segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di momen podcastnya MTR MMC di Lunas Utang Miliaran Bisnis Berkembang. Kita Masya Allah untuk di hari ini bertemu dengan tamu spesial dari Semarang ya Bu ya. Ada Ibu Dina. Saya persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu Dina betul dari Semarang ya Bu ya? Iya, dari Semarang. Masya Allah. Semarangnya di mana Kak, boleh saya tahu Bu? Di Jalan Patriot Raya itu. Baik, alhamdulillah ya Bu, kita dipertemukan untuk di MTR ini. Kalau boleh saya tahu Ibu Dina kesini dari Semarang dengan siapa saja Bu? Dengan suami, dengan anak-anak. Masya Allah, dengan anak-anak, dengan putra putri, dengan suami juga ya Bu Dina. Kalau boleh saya tahu nih Bu Dina, saat ini untuk di Semarangnya itu kesibukannya apa Bu Dina? Jual kerudung sama frozenan. Bisnis baik. Itu di kota Semarangnya. Kota Semarang ya. Siap, insya Allah nanti kita bisa mampir ya Bu ya, pada saat ke Semarang. Kalau boleh saya tahu Bu Dina, tahu MTR sendiri sekarang ini kan memang banyak ya Bu yang sudah tahu itu, entah dari kerabatnya atau sosial media. Untuk Ibu pribadi nih, mengenal kita MTR itu awalnya dari mana Bu Dina? Dari YouTube, terus kan memang kita masih mencari itu dari YouTube, terus saya tanya dengan adik saya Pak Mirza soal MTR, tahu nggak, maka dia kasih jelasan tentang MTR itu. Baik, nah harapannya Ibu mengenal dengan MTR ini apa sih Bu, untuk mungkin dari segi bisnisnya, keluarganya, atau keberlangsungan yang saat ini sedang Ibu ini ya Bu ya, sedang Ibu lakoni gitu. Lebih ke apa nih Bu untuk harapannya untuk mengenal MTR sendiri, karena kan banyak tuh untuk niat-niat warga MTR di sana mengenai untuk MTR itu ya, ada beberapa yang niatnya itu kan berbeda-beda gitu ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri ini bagaimana untuk saat ini? Jadi ini kan pandemi ya, tiba-tiba kan gitu. Jadi bisnis yang tadinya alhamdulillah berjalan dengan lancar, tiba-tiba kan seperti mati kan gitu. Ya itu yang kita mau mencari, dengan kebingungan kan, kebingungan jalan keluarnya apa kan gitu. Jalan keluarnya apa, maka saya cerita sama anak-anak, sama suami, ini kita harus keluar dari masalah ini kan gitu ya. Itu maka kita cari-cari apa yang harus kita lakukan sih sekarang ini. Maka saya dengarkan YouTube itu masalah-masalah mereka kan, yang tiba-tiba saya sebetulnya ketika bisnis itu awal itu nggak masalah, tiba-tiba dicoba ya, ada ujian, pegawai saya itu
ambil barang di tempat saya kan memang terlalu percaya sama mereka semua kan gitu, sudah orang-orang lama sih, ternyata sampai miliaran kan gitu dengan dijual murah. Kalau pagi keluar dia pakai kunci itu dikeluarkan, maka kan sudah gitu 1-2 bulannya ada pandemi kan gitu, ada pandemi, semakin terpuruk keadaan kita itu. Untuk saat ini terkait untuk bisnisnya Ibu kan ada untuk di kerudung dan frozen ya Bu ya. Saat ini tuh masih berlangsung untuk bisnisnya. Alhamdulillah bisnis kerudungnya masih, tapi ketika saya punya feeling ketika itu mau sebelum tutup betul-betul kondisinya yang awal itu, saya sudah ngumpulkan anak-anak, kita harus punya apa yang harus kita keluar dari ini, karena pegawai saya kan banyak, hampir 100 orang kan gitu, untuk biaya mereka, untuk apa-apa kan bingung kan gitu, ini jalan keluarnya apa kan, sedangkan keuangan sudah seperti itu, barang-barang sudah mulai habis kan gitu. Maka saya kumpulkan, saya punya ini di bidang masak kan gitu, Umi di bidang masak, tapi kan sekarang ini musimnya kan online, maka saya coba di onlinean itu, ya subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad, jalan banyak jalan di situ, alhamdulillah mulai jalan lah. Jadi untuk saat ini memang Ibu ada beberapa bidang bisnis gitu ya Bu ya, dan memang ada beberapa yang sedang ditekuni. Itu kalau boleh saya tahu nih Bu, saya penasaran, awal mulanya Ibu bisa terfikirkan untuk berbisnis himar gitu ya Bu ya, kerudung, itu awal mulanya terinspirasi dari siapa atau bagaimana gitu Bu, tiba-tiba Ibu memutuskan untuk ayolah saya akan mencoba nih untuk berbisnis untuk di muslimah gitu ya Bu ya, untuk di syari'i, untuk di himar gitu ya Bu ya, untuk di jilbab. Itu terinspirasi dari siapa awal mulanya Bu? Jadi gini, tadinya saya punya bisnis properti. Sebelumnya properti itu berjalan dengan lancar, subhanallah, tapi pada suatu saat saya dibohongi dengan pemborong. Kan itu ruko saya yang sudah terjual itu ternyata besinya itu tidak sesuai, maka saya harus meruntuhkan semua, padahal sudah sebagian terjual, maka saya harus mengganti mereka. Saya kasih tahu, alhamdulillah, ya subhanallah, ya dari situ nggak apa-apa Bu. Itu pengalaman yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya, dan memang itu proses dari untuk pengusaha sendiri seperti itu ya Bu ya. Ya, yang tadinya nggak punya utang kan, tadinya kerja sama, terpikir untuk riba, padahal saya kan paling nggak suka untuk riba. Dari masuk riba, utang banyak, sampai ya bagi saya pribadi banyak, karena cuman ya waktu itu cuma 3M, tapi kan banyak ketika itu, Masya Allah sih. Terus waktu properti belum sampai 3M, kita coba lagi masih ada aset, kita coba lagi di bidang lain, tapi Allah nakdirkan berbeda. Jadi properti saya masukkan di situ, asetnya mobil-mobil saya masukkan di situ semua sampai habis semua, dan utang itu 3M lebih kan gitu ya. Maka ada salah satu saudara yang panggil, pingin bantu kan gitu. Coba hitung semua utang kamu. Saya hitung, subhanallah, ini banyak. Saudara saya bilang gitu, sampai 3M ini bertahun-tahun, sekarang apa yang bisa kamu jual, apa aset yang bisa saya bikinin orang rumah banyak, tapi saya sendiri belum punya rumah, kondisi seperti itu, nggak punya apa-apa, subhanallah, ibaratnya betul-betul di bawah. Masya Allah. Lantas terima kasih. Saudara saya bilang, lah apa jalan keluarmu kan gitu. Saya nggak tahu, saya gitu.
saya nggak tahu harus gimana jalan keluar itu, tapi saya punya keyakinan pasti karena saya tidak bersalah, saya disalahi orang, pasti ada jalan keluar. Apa yang harus kamu lakukan saya nggak tahu. Ini kalau nurut secara akal, dalam kondisi kamu nggak punya aset, ini nggak punya aset apapun juga, ya, ibaratnya buat saya makan aja, saya memang nggak pernah ngeluh sama keluarga saya, memang cukup semua, tapi saya nggak ngeluh, nggak bisa gitu. Tapi anak-anak alhamdulillah mendukung, nggak ada yang protes, suami nggak, semua nggak ada yang protes dalam itu, alhamdulillah. Terus ini bertahun-tahun nggak mungkin kamu bisa keluar dari ini kan gitu. Ini 3M lebih itu banyak loh, karena kamu nggak punya apa-apa kan gitu. Terus anak-anak saya itu, Mi tolonglah kerudung katanya gitu kan. Selama ini kalau Umi di properti, uang itu kan belum tentu nunggu ada yang beli kan gitu. Coba di kerudung, maka saya sholat sama Allah, minta sama Allah. Nah saya pingin di kerudung, maka saya ke kakak saya itu pinjem itu 20, karena kan nggak mungkin ke bank kan. Saya memang kan juga sudah takut kan, memang dari dulu kan sudah tahu kan takut. Pinjem waktu itu 20 juta. Kata kakak saya, nggak mungkin, kamu 20 tuh banyak loh katanya gitu. Kamu jaminannya apa? Maksudnya untuk itu lagi bayar itu untuk gimana? Saya nggak tahu, pokoknya saya mau jual kerudung kan saya gitu. Akhirnya kakak saya pinjemin saya uang itu sekitar 20 juta. Saya sewa ruko kecil, toko kecil 3x3 waktu itu, dan saya jual kerudung. Kenapa tertarik? Karena itu adalah perintah Allah. Betul. Iya, maka saya bikin tuh usaha kerudung dengan murah. Ketika itu alhamdulillah belum banyak orang yang pakai kerudung. Ketika itu belum musim orang pakai kerudung. Kerudung itu image-nya orang-orang ketika itu, apalagi di kota Semarang atau di kota-kota yang lain, mahal, masih mahal. Harga masih 300, 500, 150 kan gitu. Yang segimpat masih mahal. Maka saya ini karena saya didasari dengan Al-Quran, saya bicara, saya kepingin ambil untung sedikitnya, tapi saya ambil berkahnya, karena ini perintah Allah, biar muslimah ini cantik. Yang harusnya pakai satu kerudung bisa beberapa untuk mempercantik diri. Saya niatnya lillahi ta'ala, memang untuk ini kita ambil berkahnya. Subhanallah, dari kan itu juga pertentangan, ambil untung nggak main-main. Ketika itu cuma 500.000 rupiah kan, kalau nurut secara akal nggak mungkin, mustahil untuk memenuhi itu, membayar utang yang segitu banyaknya, membayar untuk pemutaran nggak mungkin. Ternyata Allah menakdirkan beda. Dalam sebulan saya buka satu toko lagi, terus buka lagi sampai 6 toko, dan di situ banyak yang beli kerudung ke tempat kita untuk dijual lagi kan gitu ya. Kalau hitung-hitungan matematika memang nggak mungkin, tapi kan Allah punya kehendak ya. Saya keyakinannya seperti itu. Subhanallah, saya dalam waktu singkat 1 tahun utang lunas, dapat bonus lagi dari Allah, mobil-mobil bisa beli baru-baru, terus dengan cash lagi, tanpa itu kita bisa punya rumah yang menurut saya itu rumah luar biasa, karena bangunnya juga di atas 1M, di atas 2M mungkin kan gitu. Itu dalam waktu satu tahun. Alhamdulillah. Itu yang kita nggak tahu. Kalau saya mau menghitung dari rugi atau itu nggak berani, karena memang saya niatnya sudah di situ. Iya. Itu pada saat Ibu
perjalanan kan Ibu ada sempat terpuruk ya Bu ya pada saat awal Ibu berbisnis memang di bidang properti dan memang qadarallahnya Allah menghantarkan Ibu untuk ke hijab. Itu kan Ibu ada proses yang Ibu sampaikan, Mbak, saya dari bisnis properti ini saya ada yang namanya jadinya mohon maaf gitu kan hutang piutang terhadap bank gitu, kita terjerumus dengan riba padahal kita sudah tahu nih hukum-hukumnya seperti apa. Itu proses perjalanannya Bu, Ibu dari terpuruk hingga Ibu sampai menitik keberhasilan gitu kan, pasti itu ada prosesnya gitu ya. Otomatis pun itu izin Allah dan ada support dari keluarga, terutama dari suami gitu ya Bu ya. Itu bagaimana Bu perjalanannya Ibu bisa melewati sisi-sisi dari nol gitu hingga sampai saat ini Ibu bisa survive, bisa bertahan sejauh ini dengan istilahnya pertolongan Allah pun pastikan kita ada prosesnya. Itu gimana Bu cerita? Iya, karena mindset saya cuman gimana cara bayar utang apapun juga, karena tanggungannya kan berat indallahnya. Pokoknya punya berapa aja bayarkan, dan anak-anak saya dengan berdoa ya, dengan keyakinan ya, ini yang penting. Kalau kita yakin, kita positif dan yakin sama Allah, kadang kan Allah kan mengikuti prasangka hambanya. Kadang kita diuji dengan sesuatu, kadang ragu, apa iya, apa enggak, apa ini, apa itu. Sedangkan itu yang paling bahaya ketika kita berhubungan dengan Allah. Ketika kita memurnikan ketauhidan kita terhadap Allah, maka di situ keajaiban pasti akan muncul kan gitu. Dan saya tidak akan berpikir apapun juga, anak-anak saya maupun suami saya dan saya bergabung, sudah kita syukuri apa aja. Kunci awal adalah bersyukur dengan kondisi apapun juga. Jadi anak-anak itu dalam posisi terpuruk pun bersyukur apa aja kita syukuri, nggak mengeluh, nggak bingung, maksudnya dalam keadaan kebingungannya sama Allah gitu, tapi yakin bahwa pasti ada jalan keluarnya, nggak mungkin. Dan semua apa yang diberikan sama Allah saya kasih tahu anak-anak, saya kumpulkan semua, suami kita, saya gini, apa yang diambil sama Allah itu kan memang terberat ketika itu. Apa yang kita ambil dari Allah itu terlalu sedikit dengan apa yang diberikan Allah. Nggak ada apa-apanya. Dan ini masalah kecil. Kita akan mendapatkan sesuatu hadiah dari Allah ketika kita mau melewati itu. Dengan apa? Dengan sabar, dengan bersyukur. Ya itu modalnya cuman itu. Kita syukuri ini aja, apa aja kita syukuri. Supaya apa? Meraih sesuatu yang orang bilang keajaiban. Sebetulnya semua orang kan bisa. Keajaiban itu ada di mana-mana kalau kita mau yakin, percaya bahwa Allah yang menjamin. Kalau ibaratnya kita dijamin dengan manusia yang kaya, kita sudah yakin, padahal ini yang jamin Allah. Allah yang punya segalanya. Dan pada saat itu memang kondisi Bapak pun tahu ya Bu, dengan kondisi yang Ibu hadapi, kondisi putra-putri Ibu pun pada saat itu bagaimana Bu? Istilahnya kan ada apa ya, ada perubahan gitu ya, dari segi mungkin finansial, dari yang dihadapi, pasti kan ada psikis atau mungkin pemikiran putra-putri Ibu tuh seperti apa pada saat kondisi seperti itu hingga Ibu bisa meyakinkan keluarga Ibu, putri Ibu bahwasanya ya kita bisa mampu melewati ini semua. Itu Ibu bagaimana cara menghadapinya selaku Ibu satu orang tua gitu Bu? Saya terinspirasi sekali itu Bu. Ya alhamdulillah, mungkin karena saya berpegang sama Allah ya, jadi mungkin tembus ke mereka semua. Masya Allah. Beliaunya memang sudah dewasakah Bu? Atau enggak, masih kecil-kecil kan, masih ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Iya. Memang beliau sedini mungkin sudah betul-betul ditubuhkan untuk ilmu agamanya ya Bu ya, sudah kita edukasi. Iya, dan mereka mungkin melihat saya dengan enjoy, kan tanpa kebingungan. Dengan Ibu bisa menutupi itu semua hanya istilahnya berdoa berpasrah kepada Allah ya Bu. Sebagai orang tua kalau lihat anak melihat kita dalam keadaan kebingungan, melihat kita dalam keadaan jatuh, mengeluh, nangis, dalam tanda kutip stres ya, maka mereka akan mengikuti gaya hidup kita. Tapi karena alhamdulillah
Saya tenang karena saya numpahkannya sama Allah kan gitu. Kan saya dikasih kekuatan sama Allah. Kalau enggak ya saya minta sama Allah. Saya yakin saya minta, saya nggak mampu ya Allah untuk bersabar. Mana ada orang yang mampu bersabar. Saya mampu untuk bertahan, ya Allah saya beri ketahanan ini kan gitu. Maka anak saya mungkin melihat saya, melihat suami saya dengan tenang, maka mereka juga akan tenang kan nggak melihat sisi dapat apa yang dinikmati dari ada tidak ada atau gimana, kan dia melihatnya selalu bersyukur kan gitu. Kuncinya kan di situ, bersyukur. Menikmati sesuatu itu kan bukan dengan harta, bukan dengan ada atau tidak adanya. Gimana kita mensyukuri sesuatu dengan hati kita. Nah itu yang saya tekankan sama anak-anak. Alhamdulillah bersatu ya. Karena kan kalau misalkan kita lihat gitu ya Bu ya, mungkin Ibu juga pernah melihat di YouTube kami cerita-cerita warga MTR yang bahkan sampai terpuruknya pun beliau harus berpisah dengan keluarga, harus jauh dari putra-putrinya dan nggak mampu melewati, tapi Ibu bisa melewati ini. Itu pun Bapak sangat support pada saat itu. Memang Bapak pun menjalankan bisnis yang Ibu jalani pada saat properti iya, itu kan memang bisnisnya Bapak, bukan bisnis saya. Ibu saya menopang bantu. Iya, kan tugas saya punya pendirian sendiri bahwa istri itu berdiri di belakang suami kan gitu ya, di samping, di belakangnya kan gitu. Semua kan punya suami semua. Saya hanya mendukung, berdoa, mendorong, itu tugas kita semua. Gitu. Memang waktu itu pada saat properti terpuruk Ibu mampu bangkit dan Ibu terinspirasi, oke, saya akan saat ini untuk berbisnis himar gitu ya Bu ya, untuk hijab. Iya. Dan itu terinspirasi dari keluarga ya Bu ya, dari internal. Nah untuk saat ini untuk hijabnya sendiri Bu, di Semarangnya sendiri atau memang sudah seluruh Indonesia atau bagaimana saat ini Bu? Enggak, karena metode saya itu, karena saya punya satu keyakinan yang luar biasa bahwa apapun juga kalau kita tembus sama Allah maka semua akan didatangkan sendiri sama Allah. Maka kita tanpa apapun juga, maksudnya cuma buka toko-toko gitu aja dengan berdasarkan tawakal sama Allah, berhasil kan gitu, alhamdulillah. Tapi dengan kondisi seperti saat ini kan ya itu yang jadi problema kan, baru kan masyarakat nggak boleh keluar. Betul. Kan gitu. Jadi itu problem kita saat ini gitu. Dan saat ini malah punya utang lagi kan gitu. Saat ini Ibu konfirmasikan memang ada hutang lagi gitu ya Bu. Iya. Itu lebih ke hutang dagang kah atau lebih ke hutang perbankan atau bagaimana saat ini Bu? Hutangnya itu berupa per orang, sama dengan ngambil barang itu. Jadi kan kalau kita ngambil banyak kan mau ndak mau kan di pembayaran kan kita memang ada jatuh tempo. Dengan diambil aset seperti itu dan dengan bayar ketika pandemi itu, subhanallah saya nggak ngeluarkan karyawan, karena saya berpikir ketika saya mampu, ketika saya ada, kan saya juga senang. Saya lagi dicoba sama Allah seperti itu, maka saya berusaha bertahan tanpa ada yang saya potong gaji, tanpa ada yang saya keluarkan, padahal toko tutup pada saat itu. Saya hanya tangisnya sama Allah, ya Allah, gimana cara membayar mereka, memberi makan sama mereka, uang sudah nggak ada. Apa yang harus terjadi ya Allah, ini ke kondisi seperti ini saya nggak mungkin mengeluarkan mereka, saya takut dolim terhadap mereka, motong gaji juga saya takut. Jalan keluarnya apa ini? Akhirnya Allah kasih mereka keluar pulang satu persatu karena kondisinya kan luar biasa ketika awal itu. Awal itu ya. Kan pada takut tuh. Alhamdulillah izin pulang. Kalau kamu pulang, saya nggak gaji kamu, saya nggak kasih kamu sampai
nggak kasih apapun juga. Tapi kalau kamu di sini walaupun toko tutup, kamu makan sama gaji full. Padahal ya saya, aduh sambil deg-degan lah, dari mana kan gitu. Ya subhanallah, mereka keluar sampai tinggal yang tadinya sekitar 90 orang, hampir 100 lah, itu tinggal 20 apa 15 orang itu yang masih mau di rumah. Nah, yang di rumah itu saya usahakan pindah ke ayam itu. Oh iya, nah itu dari penambahan ibu hijab, fokus di hijab saat ini ke ayam itu bagaimana Bu proses ceritanya? Ya alhamdulillah semua kan dengan izin Allah. Saya kan minta sama Allah dulu, sampai gimana, apa yang harus saya lakukan. Izin, kalau ibaratnya saya punya suami, anak mau pergi, itu kan dengan izin ya. Apalagi ini usaha kan izinnya sama Allah dulu. Ya Allah Tuhan, apa ya Allah, sampai nemukan ini apa jalannya kan nggak tahu. Apa tiba-tiba ya itu muncul ayam. Udah ini aja, siapa yang mau di-sharekan itu. Tapi dengan sistem kalau just tip, apa namanya? Bukan open PO. Open PO. Dengan open PO dulu. Dengan open PO dulu anak-anak kan alhamdulillahnya ketika saya mampu, waktu dulu saya mampu, anak-anak tuh kalau saya kan sebelum musim just tip, anak-anak itu memang kan sudah pada tak just tip ya katanya gitu. Kalau ke Mekah atau kemana jangan, kan saya nggak dukung, tapi mereka dorong, ayo Tommy jualan nih buat iseng-iseng katanya gitu. Saya dorong lah, nggak apa-apa, tadinya nggak boleh, nggak apa-apa, tapi sedikit-sedikit kan gitu. Terus anak saya memang ada hobi apa-apa kan di share gitu, mereka pada kok enak-enak ya, kok kelihatannya enak, open PO dong kan gitu. Ya, untuk open PO-nya itu saat ini sudah dari dulu itu, tapi kan untuk kesenangan, untuk hobi aja. Tapi setelah ada kejadian itu, saya bilang buka 40 ekor dulu saya gitu. Coba siapa yang mau. Ternyata yang mau banyak. Saya open PO 40 ekor pertama itu, terus 60 ekor, nambah 80 ekor, kan mereka suka. Terus alhamdulillahnya sekarang sistem online. Berarti sudah berlangsung berapa lama Bu untuk yang hijab saat ini, untuk bisnisnya dan untuk yang frozen ini? Kalau frozen baru setahun kan, baru pandemi kan. Iya. Saat ini untuk omset di masa pandeminya bagaimana Bu dari segi hijab dan segi frozennya itu? Kalau dari segi hijab itu sudah sudah mulai normal ya, sudah mulai alhamdulillah. Ayamnya ya alhamdulillah sudah mulai. Memang kalau pandemi ayam kan memang yang jalan kan seperti itu. Alhamdulillah kita syukuri. Ya yang jadi problem ketika ya namanya mungkin manusia ya, manusiawi, saya ingin mengembalikan gimana kembali lebih berkembang lagi kan gitu. Tapi kan situasi kan seperti ini, maka saya kan kebingungan. Nah ini setan sudah mulai bujuk lagi itu ya kan. Setan kan saya mikirnya gini, dalam kondisi seperti ini banyak yang minta tapi kondisi keuangan nggak ada. Diujinya bukan dengan bukan dengan istilahnya tidak ada pembeli gitu. Ya itu kan beda lagi. Justru sebaliknya kan gitu, dengan banyak permintaan, dengan banyak pembeli, tapi kita kekurangan modal, ingin mengembangkan. Itu fitrah kan, pengusaha seperti itu ya, kan terpikirnya gitu. Instan. Kan gitu. Wah, gimana ini caranya? Sudah saya kumpulkan, ayo udah, kalau kita pinjem orang nggak mungkin kondisi gini, siapa yang percaya kan gitu. Karena kita sendiri kemarin kan masih jatuh kan, sudah diambil seperti itu kan, punya hutang kan gitu kan, nggak mungkin untuk mengembalikan dalam waktu. Tapi
mindset saya tetap harus utang itu, gimana cara ngembalikan utang itu, kan saya butuh modal kan gitu. Nah subhanallah, anak-anak saya kumpul, suami kumpul, bicara-bicara, sudah Umi mau ambil bank kan gitu, sudah saya niatin gitu, anak saya bilang janganlah Mi, itu riba. Tapi gimana ini caranya, ini gimana Umi, nggak nemukan jalan keluarnya. Maka saya tapi di samping saya bicara soal bank, saya tetap minta sama Allah, ya Allah masa aku di bank sih, apa yang harus saya lakukan ya Allah, apa yang harus saya lakukan, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya, saya yakin. Dan pada saat itu bagaimana Bu itu? Bisa, apakah diambil untuk pinjaman banknya atau memang ada jalan lain pada saat itu keputusan dari keluarga besar? Tiba-tiba subhanallah, baru 1-2 minggu yang lalu, ya ini MTR nih. Oh iya. Nah, saya gini, tiba-tiba saya dapat ini feeling ya. Ini kalau dulu tanpa power nggak masalah, karena pandemi ini kita harus punya power banyak, bersatunya gimana kan saya bingung. Maka saya gimana caranya kerjasama dengan orang, ya saya cari itu, tapi belum menemukan. Nah saya dengarkan tuh di MTR. Nah siapa tahu dengan itu jalan keluarnya itu gimana, kan powernya saya cuman lihat sekilas, saya paham di situ ada satu power yang luar biasa ke Allah. Betul. Nah, dalam pandemi ini kalau kita tidak punya power dan kita tidak dipersatukan, maka nggak bisa. Kalau dulu mungkin saya bisa berjalan sendiri kan gitu. Kalau sekarang saya harus bersatu dengan umat muslim, kan itu yang saya niatkan. Maka saya tanya-tanya sama Pak. Beliau memang sudah ini ya Bu ya, sudah lama gitu di MTR, sudah ikut event-event kita juga, dan yang apa yang Ibu sampaikan sebetulnya ada di MTR Bu. Seperti halnya untuk ilmu marketing seperti apa, bisnis seperti apa, ada. Ilmu bagaimana kita betul-betul fundamentalnya memperkokoh nih supaya kita betul-betul dengan prinsip kita di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah sudah disampaikan kan. Allah itu betul-betul menghalalkan yang namanya jual beli tapi mengharumkan yang namanya riba. Itu kita pembelajarannya pun ada. Nah, insya Allah nanti Ibu untuk di MTR sendiri bisa merasakan apa sih yang namanya keberlimpahan, kebarokahan itu seperti apa, bisnis berkembang gitu, melesat berkembang, dan hutang miliaran lunas tuh insya Allah gitu Bu. Dan nanti harapannya Ibu di sini dengan informasi dari Pak Ibu betul-betul ada gitu di komunitas, karena kan kami komunitas ya Bu ya, MTR gitu. Nah Ibu harapannya apa nih Bu untuk kedepannya dari segi keseluruhannya, entah itu keluarga, bisnis dan lain-lainnya? Harapannya karena saya melihat untuk anak-anak ya, saya baru sadar tadi, baru habis ketemu Pak Ustadz saya baru sadar kenapa kok Umi tiba-tiba bicara soal riba lagi ya. Oh ternyata, terus saya kan langsung banting haluan sebelum Umi nggak mau riba kan gitu, tiba-tiba itu. Tapi kemarin kan sempat seperti itu, saya juga bingung, nggak mau riba kan nggak mau utang kan gitu, karena ada jalannya kan gitu, jalannya itu. Nah maka ini jawabannya dari Allah, baru tadi saya gitu, ini jawabannya loh Nok, karena apa, biar kamu itu tahu bahwa riba itu nggak boleh. Sebetulnya nggak ada keberkahan. Dulu masih ini ya Bu ya, maju mundur gitu ya Bu ya, masih istilahnya itu ya ini gimana gitu, belum betul-betul mendapatkan jati diri mungkin gitu ya Bu ya. Kalau itu alhamdulillah enggak. Ya alhamdulillah saya masih diselamatkan sama Allah lagi, karena saya punya prinsipnya dari kecil kan enggak riba, karena tahu ya, karena takut sama Allah aja. Saya walaupun ucapan gitu tapi hati saya takut. Kan setan kan berusaha membujuk walaupun dikemas seperti apa. Itu kan yang nggak bisa kita pungkiri kan gitu. Saya sudah punya pedoman seperti itu aja, bujuk rayunya kan luar biasa dunia itu kan gitu. Nah itu hampir sudah bukan hampir, ayo Bi,
ayo sudah semua, ayo, itu enggak tahu. Tapi saya memang punya kasih tahu sama anak saya salah satu, sebetulnya tujuannya Umi tidak seperti itu. Umi mencari apa solusinya. Nggak mungkin solusi dengan riba lagi. Tapi di mana Umi nggak tahu kan, cari ya mudah-mudahan aja, insya Allah. Nah, di sini untuk warga MTR yang betul-betul itu di Semarang ya Bu ya, karena memang untuk pusatnya sendiri di Semarang ya Bu ya, di kotanya ya Bu ya. Di jalan apa Bu? Jalan Patriot Raya. Jalan Patriot Raya. Boleh ya Bu mampir ke Ibu ya. Entah itu nanti mampir ke Frozennya atau ke hijabnya ya Bu, insya Allah. Karena memang untuk MTR sendiri banyak Bu, warga MTR itu nggak hanya di Semarang. Itu kita dari Sabang sampai Merauke. Nanti bisa diinformasikan tempatnya di mana ya Bu. Memang itu 24 jam atau dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Pagi aja, dari jam 9 sampai jam 9 malam. Jam 9 sampai jam 9 itu di Jalan Patriot ya Bu Dina ya. Nanti insya Allah saya ke sana ya Bu, silaturahmi mampir. Mudah-mudahan usahanya tetap ya Bu ya, melesat pesat. Insya Allah ditambahkan lagi untuk terkait perkembangannya baik di Frozen maupun untuk di hijabnya, insya Allah istiqomah ya Bu. Bismillah. Mungkin ada masukan-masukan Bu untuk warga MTR di luar sana, untuk MTR sendiri dan untuk bisnis Ibu pribadi? Ya. Tetap yakin aja sama Allah, pasti ada ya, ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Husnudzonnya yang baik sama Allah, bahwa tanpa hutang pun pasti bisa. Dan pasti bisa, karena saya sudah merasakan, sudah menikmati prosesnya. Bonusnya banyak sekali gitu. Kalau kita mau bisa terus ya Bu ya untuk di komunitas ini, insya Allah Ibu banyak pembelajaran juga dari Ibu, dan kita sampai akhir hayat kita kan yang namanya thalabul ilmu itu penting ya Bu ya, untuk menuntut ilmu. Insya Allah kita nanti bertemu di kesempatan lain lagi ya Bu, dengan izin Allah. Dan harapan dan komitmennya Ibu sendiri apa mungkin Bu untuk penutup closing statementnya? Ya, harapan semoga kita semua lepas dari riba. Amin, insya Allah. Dan lepas juga dari utang. Amin. Malah bisa sodako sebanyak-banyaknya untuk menolong sesamanya. Betul. Ya. Dan usaha kita dijadikan kontribusi kita untuk umat ya Bu ya. Umat itu yang penting. Insya Allah. Mungkin sekian ya Bu penyampaian Ibu Dina dari Semarang. Untuk warga MTR yang di Semarang maupun di seluruh Indonesia, boleh silahkan mampir ke tokonya Bu Dina. Insya Allah nanti bisa sharing-sharing juga sama seperti saya ya Bu Dina, berbagi pengalaman, entah itu bisnis dan lain-lain. Mungkin sekian obrolan kita ya Bu di pagi hari ini. Mudah-mudahan untuk di luar sana terinspirasi dan kita selalu ada di keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina.